Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a tariqahu ila yaumi hadha wa ba'di. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini rasanya beda dengan malam-malam yang sebelumnya, dan kondisi kita kami lihat barisan-barisan semakin maju ke depan. Ya. Tanda-tanda apakah ini? Ya, tanda-tanda banyaknya yang mudik ya. Tanda-tanda di mana Ramadan akan berpisah dengan kita. Ya. Dan kita tidak merasakan jamaah sekalian bahwa waktu-waktu kita ini begitu jalan begitu cepat tanpa kita sadari. Ya. Kita berpuasa kurang lebih 12 jam. Dari dikumandangkannya adzan subuh fajar, waktu fajar masuk, kemudian sampai terbenamnya matahari. Dan ini tidak kita rasakan jamaah sekalian. Maka sungguh merugi kalau di satu hari tersebut hanya ibadah puasa yang kita lakukan. Banyak orang jamaah sekalian, dia puasa tapi tidak sholat, padahal sholat juga wajib untuk dikerjakan. Banyak orang yang berpuasa namun mulutnya suka mencaci maki saudaranya. Dia berpuasa namun masih melaksanakan begitu banyak kemaksiatan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah puasanya diterima? Apakah puasanya batal? Kita katakan tidak batal, tetap sah puasanya. Tapi kadar pahalanya, keberkahan ibadahnya Allah hapuskan, Allah kurangi. Maka tentu kita hati-hati dengan segala perbuatan ini. Apatah lagi kita telah di akhir Ramadan. Maka tentu kita sebagai orang yang taat kepada Allah, orang yang rindu dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, tentu air mata ini akan selalu muncul, akan selalu keluar. Ramadan ibarat waktu-waktu yang pergi, namun tak tahu apakah kita mendapatkan datangnya waktu tersebut. Artinya Ramadan akan pergi, namun kita ini belum tentu mendapatkannya di tahun depan. Ada tetangga saya jamaah sekalian, di tahun lalu tepat 3 Ramadan dia meninggal dunia. Dan meninggalnya bukan sakit, meninggalnya bukan karena penyakit-penyakit dan seterusnya, meninggal karena ditembak. Dia ditembak di Masjid Cengho kalau tidak salah kejadiannya tahun lalu, 1 tahun yang lalu. Di hari ketiga di bulan Ramadan. Padahal kemarin dia bergembira dengan datangnya Ramadan. Dia mungkin sudah punya target kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Namun takdir berkata lain, kematian tak dapat dirubah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dirubah, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat.
Akhirnya kita mendengarkan kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah memanggil fulan dan fulan. Dia masih di jalan-jalan Ramadan. Maka apatah lagi kita jamaah sekalian. Harus kita persiapkan yang seperti ini. Dan harus kita siapkan banyak bekal, banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Makanya para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, mereka ya di bulan Ramadan mereka seperti mengikuti sebuah lomba. Mereka berlari-lari dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Fastabiqul khairat. Kemudian menjelang finish, menjelang selesainya lomba tersebut, mereka perbanyak doa kepada Allah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa hari yang lalu, bahwa para salafus saleh ketika berakhir Ramadan, masuk di Idul Fitr, dia tidak berbahagia, dia bersedih. Mengapa? Mereka khawatir. Ya, mereka khawatir amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ini masih jauh dari kata orang-orang yang soleh, masih jauh dibilang orang yang Masya Allah dan seterusnya. Bahkan kami saja masih kurang pantas dikatakan orang yang soleh, apatah lagi kita semua jamaah sekalian. Nabi SAW pun seperti itu. Beliau di akhir Ramadan dia i'tikaf di masjid, namun setelah itu mereka bersedih, menangis di setiap malamnya karena dia tidak tahu apakah amalannya ini akan diterima oleh Allah. Puasa, zakatnya, sedekahnya, salatnya apakah diterima oleh Allah? Kalau tidak diterima berarti merugi. Capek-capek kita salat ternyata tidak diterima. Maka kita perbanyak doa jamaah sekalian. Oleh karenanya di penghujung Ramadan ini kita berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang datang hanya sekali dalam setahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, kemudian mengkhususkan bulan yang mulia ini, meskipun di bulan-bulan yang lainnya tetap kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan saleh, namun Allah mengkhususkan di bulan Ramadan. Buktinya apa? Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Begitupun juga maksiat, dosanya juga dilipat gandakan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan mengatakan futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran. Dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Mana ada bulan yang seperti itu dikatakan? Rajab, Muharram, Safar, tidak ada dikatakan seperti itu bahwa semuanya bulan ini dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Namun Ramadan disebutkan qad ja'akum Ramadan, qad ja'akum Ramadan. Ada kata Ramadan disebutkan dalam hadis, berarti Ramadan khusus, spesial. Dibukakan pintu surga jamaah sekalian. Maka mungkin di bulan-bulan selain Ramadan kita lalai dengan salat, kita lalai dengan ketaatan kepada Allah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo kita salat, tapi masih saja kita menunda-nundanya. Kita lalai-lalai dengannya. Sebentar komat dan seterusnya. Atau mungkin orang-orang yang ngantor ketika disebutkan hayya 'alas shalah, datang tawaran sekian rupiah, sekian banyaknya harta yang ditawarkan kepada dia. Namun dia tidak tahu bahwa apa itu hayya 'alas shalah, ajakan apa itu. Makanya muadzin menegaskan setelahnya hayya 'alal falah. Ayo mau menang, ayo kita salat. Kita mau sukses dunia, kita mau sukses akhirat, jabatan kita mau naik, Allah mau kasih kita harta yang banyak, hayya 'alas shalah. Perhatikan salat, karena di salat ada kemenangan. Kalau saja salat kita masih lalai dengannya Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan amalan-amalan yang lain yang sifatnya sunnah, yang sifatnya tidak diwajibkan?
Maka ini tentu harus kita perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan sekarang ini sudah berkemas-kemas diri. Ibaratnya kita kalau mau pergi jalan, kita siap-siapkan diri, bekal dan seterusnya. Nah, Ramadan ini sudah siap-siap ini, mau menghadap kepada Rabb-Nya, memberitakan semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana amalan yang kita lakukan sekarang? Berapa banyak ya Al-Quran kita khatamkan? Sudah berapa kali? Sudah berapa banyak uang-uang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Na'udzubillah, kalau ada kalanya, kalau ada utang puasanya. Mungkin bagi wanita kita maklumi, tapi kalau laki-laki kita maklumi kalau dia sakit, kalau dia berudzur, tapi kalau dia tidak berudzur, tidak memiliki ya alasan-alasan yang diterima oleh syariat kita, maka na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa yang mereka lakukan? Kemudian jamaah sekalian, para ulama-ulama kita di luar sana, salafus saleh, menasihatkan kepada kita dalam satu kalimatnya, ya ibadallah, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Wahai ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai yang beriman kepada Allah, wahai yang berpuasa, wahai yang bersedekah, kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba-hamba Allah, wala takun ramadaniyan, dan jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa maksudnya? Kita kan hamba Allah semua, tapi kenapa dikatakan kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba Allah? Kenapa? Karena terkadang ada orang yang melaksanakan sesuatu karena dia lihat orang lain. Contoh puasa. Kalau kita puasa, pasti teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita juga puasa. Pasti mereka kalau tidak puasa merasakan yang, masa saya tidak puasa? Masa saya tidak sholat tarawih? Tapi nanti di luar Ramadan ya kembali lagi seperti itu. Makanya para ulama menasihatkan kun rabbaniyan. Ini kunci, kun rabbaniyan ini adalah kunci rumus untuk kita konsisten di luar Ramadan. Wala takun ramadaniyan, dan jangan menjadi hamba Ramadan. Puasa ya karena bulan puasa, banyak, kasih banyak sedekahnya karena bulan sedekah. Tarwihnya pun karena memang di situ tarwih. Tarwih itu salat malam. Dikatakan tarawih dari kata roha. Roha itu istirahat. Nah, sama jika qiyamul lail. Tarawih kita bisa laksanakan di luar Ramadan atau tidak? Bisa, dengan qiyamul lail. Tapi istilahnya kita kalau di Ramadan tarawih. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini, dengan kita menjadi kun rabbaniyan tadi, maka kita bisa laksanakan di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita hanya menjadi kun ramadaniyan, jadi hambanya Ramadan, ya kita puasa pada saat bulan puasa saja. Padahal di luar bulan puasa ada puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa putih, dan seterusnya. Kita sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Padahal di luar bulan Ramadan, itu kita bisa sedekah banyak-banyak. Dan kalau kita mau ketahui keutamaan sedekah, sungguh sangat banyak sekali. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia salat hanya di bulan Ramadan saja, karena mungkin orang lain salat, teman-temannya salat, masa saya tidak salat? Bagus sebenarnya kalau ada motivasi. Tapi kalau seperti itu terus sampai di luar Ramadan seperti itu, maka dia tidak bisa menjadi alumni Ramadan yang terbaik. Ya. Kita sering mengatakan di hari Lebaran, minal aidin wal faizin, menjadi orang-orang yang kembali pulang dari Ramadan, ya, menjadi orang-orang, menjadi ya seperti orang yang baru dilahirkan, tidak ada dosanya, diampuni semua dosanya. Wal faizin, dan menang, menjadi orang-orang yang menang dari semua lomba yang diadakan di bulan Ramadan, lomba-lomba ketaatan kepada Allah. Tapi sungguh mereka lah yang kalah, mereka lah yang maghlubin, mereka lah orang-orang yang terkalahkan, yang tidak melaksanakan Ramadannya dengan sebaik-baiknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
momentum Ramadan adalah mengajarkan kita untuk belajar. Kita belajar dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ramadan mengajarkan kita banyak hal dengan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, membawakan makan buka puasa. Ini pahalanya sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya apa? Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Pahala yang sangat luar biasa. Kasih makan saja orang puasa, kita dapat pahala puasanya. Tapi jangan juga bilang kalau begitu jangan puasa. Kasih saja orang baru ya saya makan-makan. Tidak dimasukkan seperti itu. Begitu banyak amalan-amalan yang Allah perintahkan, baik itu sunnah atau wajib di bulan Ramadan ini. Maka kita seharusnya memperbanyak ya doa-doa kita di penghujung solat kita. Setelah solat, ya banyak waktu-waktu yang mustajab jamaah sekalian kita bisa gunakan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara azan dan iqamah, kemudian menjelang buka puasa, ya, sebelum kita berbuka di depannya maki kue-kue dan minuman, berdoa kepada Allah. Di situ waktu yang sangat mustajab. Kemudian di penghujung hari Jumat. Kemudian di akhir Ramadan ini kami juga ingatkan diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, jangan lupa zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dan menjadi sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 hal. Salah satunya adalah wa iqamis shalah wa ita'i az-zakah, dengan menzakatkan harta-harta kita kepada mereka yang membutuhkan dengan harta tersebut. Jangan kita berzakat dengan orang-orang yang ya sudah butuh, sebenarnya sudah mampu, tapi kita memberikan haknya kepada yang betul-betul mendapatkan hak tersebut. Sungguh indah jamaah sekalian kalau ibadah kita itu, meskipun kita melaksanakan ibadah wajib, tapi ibadah wajib itu dihiasi dengan amalan-amalan sunnah. Nah ini bukan amalan sunnah, ini zakat, ini amalan wajib, ini zakat fitrah. Maka alhamdulillah ya di masjid-masjid di akhir bulan Ramadan masuk 10 hari terakhir biasanya mereka sudah buka zakat fitrah. Mereka buka zakat fitrah. Maka manfaatkan waktu-waktu ini kita berzakat fitrah dengan mereka. Adapun THR, ya THR itu bukan masuk zakat, dia masuk sedekah. Ya, THR tidak masuk zakat. Banyak orang bilang, tapi ini zakat mal. Zakat mal itu ya zakat harta. Ada haulnya. Misalnya kita punya rumah, kita sewakan ya, misalnya 25 juta per tahun, misal. Nah, dari rumah yang disewakan ini ada zakat mal, harus dikeluarkan zakatnya itu dari rumah itu. Nah, itu beda dengan zakat fitrah. Adapun THR bukan zakat, sedekah itu. Tahabbu, saling berhadiahlah kalian, memberikan hadiah maka kalian akan saling berbahagia. Maka terakhir sekali jamaah sekalian, kita masih di penghujung malam-malam, waktu-waktu yang begitu mulia di 10 malam terakhir ini. Ya, mari kita hidupkan malam-malam kita. Ya, jangan cuma sahurnya dihidupkan, tapi malam-malamnya dihidupkan. Malam-malamnya dihidupkan dengan apa? Salat, ya, ibadah yang lainnya, tadarrus dan seterusnya. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang kepada kita. Dan kalau Lailatul Qadar datang kepada kita, maka begitu besar pahala yang Allah siapkan kepada kita, itu 83 tahun jamaah sekalian. Begitu lamanya 83 tahun Allah catatkan pahala kepada kita kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu harus dicari. Kita yang datang ke masjid bukan di rumah, itikaf di rumah saya. Tapi kita beritikaf, berdiam diri, wa antum aakifuna fil masajid, dan engkau beritikaf di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan waktu-waktu yang tersisa. Masih ada ya beberapa hari lagi, masih ada beberapa jam lagi, beberapa detik lagi, kita manfaatkan
dengan ibadah yang berkualitas, ibadah yang insya-Allah diterima oleh Allah, dan kita memperbanyak ya doa-doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kata-kata yang tidak mengenakkan di hati-hati kita, kami mohon maaf karena kami juga manusia biasa. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.